Teman Pro2, saatnya kamu ikuti Pro2 Goes to Campus. Hai teman Pro2 dan warga Tarakan yang lagi stay tune di 107 FM. Gak cuma di udara, kita juga bisa kamu dengerin di aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Tarakan Official. Selamat datang di acara yang dinanti-nantikan banget sama anak muda teman Pro2. Ini dia Pro2 Goes to Campus. Yeay, dan hari ini ya, aku Dayang bersama mahasiswa-mahasiswi keren luar biasa yang udah hadir bersama kita di ruang dengar ini teman Pro2. Ini luar biasa banget dari Politeknik Bisnis Kaltara. Halo. Hai. Rame banget ya teman Pro2. Anyway, karena rame tema kita juga gak kalah asik sih hari ini. Ini dia tema kita, kamu bayar pajak nggak? Ngaku deh. Nah, kita bakal cerita, berbagi inspirasi dan juga tentunya ngobrol santai aja ya. Gimana sih cara anak muda itu melihat pajak dan kenapa penting banget buat kita sebagai generasi masa depan bangsa untuk ngerti dan sadar pajak sejak dini. And aku gak sendiri, hari ini aku kedatangan 3 narasumber keren banget dari Politeknik Bisnis Kaltara. Kita kenalan dulu yuk. Yang pertama yang paling dekat sama aku teman Pro2 ada Arnisha. Halo Arnisha. Halo Kak. Oke, sehat dulu dong sama teman Pro2. Halo, selamat pagi. Oke, next di samping yang paling cakep ya di antara kita. Iya, karena laki sendiri. Ada Jessie Madula. Halo Jessie. Halo Kak. Oke, dan terakhir ada Ronita Kristirani. Halo Ronita. Halo semuanya. Ya, ini adalah teman-teman kita yang hadir di hari ini ya, siap buat nemenin kita beberapa waktu ke depan teman Pro2. And teman Pro2, sekarang kita mau kepoin soal gimana sih caranya dan rasanya jadi mahasiswa di zaman now. Dan apa aja sih kegiatan mereka di kampus, yang siapa tahu ada cerita seru ya, dan juga bisa berbagi inspirasi buat kamu yang lagi dengerin. Nah, aku pengen tahu dulu deh dari yang terdekat sama aku ya, Arnisha. Boleh dong nanya-nanya? Boleh ya? banget. Kalau nggak boleh kita close sekarang nih. Anyway, Arnisha, kamu tuh masih muda ya. Kalian tiga juga masih muda ini, tapi udah punya segudang pengalaman nih. Boleh cerita nggak sih kenapa sih kamu tuh pilih jurusan manajemen keuangan sektor publik? Apa yang bikin kamu tuh tertarik sama dunia keuangan gitu? Apalagi di sektor publik? Oke, baik, izin menjawab ya. Jadi awalnya tuh melihat kondisi sekarang sih yang kayak kayaknya seru nih kayaknya di ekonomi, apalagi kan dari background SMA juga kan ekonomi. Oke. Jadi kayak asik aja ngitung uang. Wah, asik gitu. memang. Iya, asik sih. Kayak menyusun uang juga kayak mana sih memanajemenkan uang kayak gitu. Oh, memang cinta sama uang kayaknya. Realistis sekali ya. Oke, jadi itu alasannya ya. Nah, aku pengen tahu dari Jessie sekarang ya. Kamu tuh kan sekarang udah masuk semester 8, benar? Iya, betul banget. Oke, nah berarti udah di ujung masa perkuliahan dong ya. Nah, selama kuliah di Poltek Bisnis Kaltara, apa sih hal yang paling berkesan yang kamu alami? Pastinya banyak banget ya. Karena 8 semester itu hampir 4 tahun ya Kak ya. Of course. Jadi sudah melewati suka duka. Oh ya. Dan yang pastinya kalau untuk ditanya hal yang menyenangkan sih, karena di Politeknik Bisnis Kaltara itu semua rata-rata dosennya itu masih muda. Oh, asik tuh. Ada yang jomblo nggak? Aduh, maaf Pak dosen. Terus. Jadi kalau misalnya dosen-dosennya itu masih muda, jadi kita tuh minim gap gitu loh. Kalau kita misalnya I mau see. berkomunikasi, apalagi zaman sekarang kan anak-anak Gen Z kan. Oh iya bener. Gen Z jadi- juga nih aku. Oke. Jadi lebih santai gitu. Jadi kita kalau ingin berkomunikasi, misalnya mau tanya-tanya atau dalam kelas pun perkuliahan, kita tuh jadi rasanya tidak canggung lagi seperti benar. itu. Oke. Jadi
dari dosennya ya. Iya, dari dosennya luar biasa. Makanya betah nih kuliahnya. Sangat betah. Oke, Ronita, kamu tuh sekarang aktif sebagai sekretaris BEM Poltek Bisnis Kaltara, bener? Bener. Wah keren banget nih cewek loh. Sekaligus masih jadi menjalani kuliah di jurusan manajemen keuangan sektor publik juga. Nah gimana sih rasanya menjalani dua peran penting itu sekaligus? Aduh, susah gak sih ngatur waktunya? Oke. Mungkin pertama susah karena perlu beradaptasi juga dengan lingkungan kampus. Nah, terus seiring berjalannya waktu, jadi sekretaris BEM itu mengajarkan saya juga secara pribadi untuk belajar memanage waktu. Tidak hanya fokus dalam kelas aja, tapi ada pengalaman juga di luar mata pelajaran yang ada di kelas. Jadi itu menjadi pengalaman tersendiri juga buat saya. Oke, dan banyak belajar ternyata memang pas masuk BEM ini ya, Iya, untuk manage waktunya Iya, itu. Oke, kalau sebelumnya berantakan waktunya? Emangnya berantakan waktunya? Sering deadline sih Kak. Oh sering ya? Sama. Kayaknya nasib banget ya. Kalian juga sering deadline nggak? Enggak ya? Oh pasti. Oke, kita realistis ya. Pada umumnya. Aduh, ini sebenarnya nggak boleh contoh ya. Oke, nah kalian bertiga ini kan aktif di organisasi yang sama juga ya sebenarnya, BEM. Ada juga di HMI dan juga organisasi Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Kristen dan forum eksternal lainnya. Nah, menurut kalian apa sih tantangan paling berat jadi mahasiswa yang juga berorganisasi, dan gimana sih cara kalian menghadapinya? Aku pengen tahu dari Arnisha deh. Kalau tantangan itu yang pertama soal waktu pasti. Soalnya kan pasti soal waktu ini akan bertentangan sama jadwal kuliah, terus tugas-tugas kuliah. Nah, kita harus bagaimana caranya aktif di organisasi ini juga di kampus juga iya, untuk mata kuliah juga iya, dan itu tuh harus nilainya itu harus bagus. Iya, benar. Karena banyak pandangan bahwasanya ikut organisasi itu pasti nilainya akan jeblok, jelek gitu kan. Tapi itu yang menjadi tantangan, bahwasanya aktif di organisasi nggak mungkin menghalangi perkuliahan. Bahkan di organisasi ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi di luar dari lingkungan kelas lah ya. Mata kuliah di kelas dapat ilmunya di kelas, dapat juga ilmunya di luar. Oke, jadi double kill ya ilmunya ya. Tapi aku pengen tahu nilai kamu aman ya? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Sangat ya? aman. Nah, ini agak sebenarnya sensitif ya nilai ya berdua. Tapi kamu nilai aman, di luar juga aman. Itu gimana yang kamu lakuin? Bisa aman kedua-duanya gitu? Yang pertama mungkin terkait yang tadi dibahas ke saudari Ronita, bahwasanya mengatur waktu itu bagaimana kita pintar-pintar kan waktu kita atur sebaik mungkin, karena kalau kita tidak mengatur waktu kita antara perkuliahan dan organisasi, itu bisa salah satunya itu bisa dikorbanin. Benar, menetapkan skala prioritasnya ya. Betul. Wah, ini benar-benar harus banyak belajar dari pengalaman juga pastinya. Oke, nah aku pengen tahu dari Jessie, gimana Jessie? Oke, pastinya waktu ya. Nah, terus kalau misalnya bagaimana sih cara memanage waktu dan organisasi gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya kita berkuliah itu kan tujuan awal kita kan sebenarnya untuk kuliah ya, kayak gitu kan. Terus kan kita biasanya sering dengar bahwa pelajaran itu kan gak harus di sekolah gitu, tapi di luar. Bener, setuju. Jadi pertama kita harus ingat dulu tujuan kita. Di kampus kita tuh untuk apa sih? Untuk berkuliah pastinya kan, tujuan awal. Jadi maksudnya kita tuh bisa fokus ke kuliah kita. Terus kita juga nih pengen cari pengalaman di luar, ilmu tadi seperti yang disampaikan oleh saudari Arnisha, dan juga pastinya relasi. Kan kalau kita misalnya di luar kampus pasti kita bertemu dengan banyak orang juga kan, dari berbagai background. Jadi kita di situ bisa belajar dari satu sama lain gitu kan. Jadi relasi juga terbentuk, terus perkuliahan juga tidak terganggu karena tadi itu prioritasnya yang pertama pastinya harus kuliah dulu. Iya, nih dengerin tuh. Oke, ini dari Jessie ya teman Pro 2. Gimana kalau dari Ronita? Oke, kalau dari saya untuk memanage segala sesuatunya itu dari entah itu di perkuliahan atau organisasi,
memang paling penting itu harus bisa memanage waktu kan Kak. Iya. Nah, kadang di mata perkuliahan mungkin ada deadline nih, terus bertabrakan dengan kegiatan organisasi. Sering dong pasti. Sering, pasti. Nah, di situ saya belajar bagaimana untuk memanage dulu, untuk memprioritaskan apa yang menjadi tujuan awal. Nah, kuliah. Tentunya kuliah. Oke. Nah, setelah fokus dulu nih ke tujuan awal, setelah kelar baru deh ke organisasi. Oh kayak gitu. Tapi beneran bisa selalu kayak gitu nggak sih? Karena aku juga pernah masuk organisasi gitu kan. Jadi kayak wah susah banget nih. Memang ada momen kita harus memilih organisasi daripada kuliah. Kalian pernah gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Boleh izin jawab nggak Kak? Boleh, gimana aja sih? Kan di organisasi itu kan kita nggak hanya sendiri Kak. Jadi maksudnya kan misalnya ada kita organisasi eksternal kan mungkin bisa bergabung dengan kampus-kampus lain atau misalnya di dalam kampus sendiri gitu kan. Kan nggak mungkin kan jam kuliahnya tuh sama, mungkin atau tugas-tugasnya sama. Misalnya kita satu organisasi dengan junior kita gitu kan. Jadi maksudnya kita bisa minta tolong dulu, misalnya tepat waktu kayak tadi saudari Ronita sampaikan misalnya bertabrakan nih. Nah kita kan bisa minta tolong kayak gitu, tolong itu dulu dong, backup dulu karena aku ada tugasnya atau lagi ada jam kuliah, nanti kalau sudah selesai nanti kami bantu, seperti itu. Maksudnya saling membantu aja, itulah namanya organisasi. Jadi bersama-sama kita, jadi organisasi itu kan tidak hanya pribadi ya, tapi anggota kayak gitu Kak. Wah itu nih, berarti dipertanyakan juga nih mahasiswa yang sering hilang ngakunya organisasi. Oke, wah ini harus kita belajar juga teman Pro 2 ya. Anyway, kalian ini kan jurusannya sama, ya kan? Iya, nah, sama-sama aktif juga di organisasi masing-masingnya. Menurut kalian nih apa sih pentingnya kerja sama tim dalam organisasi maupun juga proyek kuliah? Ya, dan ada pengalaman seru nggak sih soal kerja sama bareng tim? Yo. Banyak sih. Oh banyak. Oh boleh dong, di-spill tipis-tipis aja lah ya. Sudah apa ya? Di dalam organisasi itu sudah pasti banyak masalah, pasti iya. Suka dukanya. Iya, suka dukanya lah. Bener. Terus bagaimana cara untuk kerja sama tim di organisasi dan di perkuliahan itu intinya satu, komunikasinya dijaga. Wah nih komunikasinya dijaga antara yang penting kita bisa berkomunikasi sama tim. Iya. Itu mungkin segala kegiatan akan terbackup karena kerja tim itu sangat penting ketika ada komunikasi. Oke. Ini kalian bertiga nih satu kelas juga nggak sih? Kalau saya sama Arnisha sekelas, Oh, karena kan sekelas. seangkatan. Oh berarti pernah satu kelompok? Pernah. Oh pernah. Gimana tuh komunikasinya? Chatan terus tiap hari. aduh, di-spill nih sini. Chatan di grup maksudnya. di Ya, grup teman Pro 2. Oke, jadi komunikasi adalah salah satu kuncinya ya. betul. Harus saling percaya juga sih kalau kayak gini ya. Kalau enggak nanti ada yang tersakiti. Oke, I see. Nah, kalau misalnya setelah kalian aktif di berbagai organisasi, apa sih perubahan yang paling besar yang kalian rasakan dalam diri kalian masing-masing? Lebih percaya diri kah? Atau juga lebih disiplin? Lebih mudah mengambil keputusan kah? Atau bagaimana? Atau malah ternyata lebih banyak capeknya gitu? Bercanda ya, oke. Capek bonus. Capek itu bonus ya. Gimana aja sih kamu capek banget di organisasi? Pastinya capek ya, tapi kan karena kita masih muda harus semangat. Nah itu pastinya. dia, benar. Jadi daripada di rumah kan kita biasa dengar anak muda tuh kebanyakan kaum rebahan. Ya, aku tuh. Oke. Tapi untungnya mahasiswa Politeknik Bisnis Scholar semuanya aktif. Wah, Nah, aku harus masuk situ deh ya. mumpung masih buka nih Kak pendaftaran. Boleh itu di-spill ya. Tapi benar-benar nggak sih organisasi benar-benar bisa merubah kalian punya kepribadian gitu? Apa yang menurut kalian yang paling menonjol dari diri kalian setelah kalian itu masuk dalam organisasi gitu? Oke. Kalau menurut saya Kak, saya benar-benar ngerasa sih perubahan itu. Oke. Karena saya dulunya juga termasuk mahasiswa yang kaum rebahan. Sama dulu ya tapi ya. Iya dulu. Tapi setelah masuk dalam organisasi itu, benar-benar membentuk saya bagaimana keluar dari zona nyaman. Harus berani keluar, harus berani belajar buat keputusan, harus bisa. Yang terlatih itu belajar public speaking, belajar ngomong di depan orang. Benar-benar. Itu benar-benar ada yang didapat. Oke. Yang benar-benar merubah kebiasaan saya yang tadinya rebahan jadi aktif. Nah kalau kalian dua rebahan juga dulunya?
Ya, sedikit tambahan dari Ronita. Kurang lebihnya seperti Ronita. Pada umumnya Gen Z seperti itu kali ya. Oke. Tapi tambahan sedikit yang kayak ngerasa banget nih di diri saya setelah beberapa ikut organisasi eksternal maupun internal kampus, itu kita belajar untuk menerima resiko dan bagaimana kita menyelesaikan segala permasalahan. Jadi problem kayak solvingnya ya. Iya. Terus dari diri saya sendiri yang kayak dulu tidak mengenal siapa-siapa, yang banyak lah dikenal dari kampus lain, bahkan di luar Tarakan kayak gitu. Introvert juga nggak sih? Dulunya. Oh, tapi dulunya. sekarang ya Extrovert parah kali ya. Berubah drastis nih ya. Artinya kan kalau misalnya orang introvert jadi extrovert, jadi kayak percaya dirinya menambah gitu, betul. Ya kan. Jadi kamu juga dulu introvert? Enggak? Dulu introvert. Oh iya. Sekarang mungkin lebih ke ambivert. Jadi keduanya. Menyesuaikan kondisi dan situasi ya. Enggak over kayak. Ya ini penting banget juga kita bisa memposisikan diri ya. Betul. Wah itu juga nih. Nah dalam dunia kerja aku pengen tahu, kalian kan kuliah nih. Nah tapi kalau menurut kalian dalam dunia kerja, mana sih yang lebih penting? Kemampuan akademik atau soft skill kayak komunikasi, kepemimpinan, public speaking, and problem solving, and why? Gimana? Jessie. Pastinya sama-sama penting ya Kak ya. Karena kalau kita punya ilmu tapi kita nggak punya skill, sama aja. Nggak itu. Jadi maksudnya harus diimbangi kayak gitu. Makanya kan banyak orang di luar sana ya, mungkin ya, ini menurut saya gitu. Nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah, kita bisa kerja juga. Memang betul banyak orang yang bisa kerja tanpa bersekolah, pendidikan atau kuliah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kan nggak semua orang bisa seperti itu. Apalagi kan melihat dari diri saya sendiri tadi bilang ke sini sebenarnya kaum berbahan dulunya. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya saya supaya bisa bertahan di era sekarang, kan persaingan itu kan luar biasa gitu kan. Kalau saya nggak punya basic ilmu ataupun skill, bagaimana saya bisa bertahan di dunia yang luar biasa ini gitu kan Kak. Jadi maksudnya harus diimbangi juga gitu kan. Saya sebelum kuliah memang saya kerja dulu kan Kak. Gitu. Kerja dulu. Jadi kerja kita sudah dapat skillnya, dapat pengalamannya, dan terus saya merasa kalau kayaknya masih kurang nih Kak. Saya butuh sesuatu yang lebih lagi untuk mengupgrade diri saya. Dengan cara apa nih? Memang orang bilang banyak kan belajar bisa dari luar saja. Sekarang kan era digital ya, kita tahu ya, bisa belajar dari YouTube, atau sekarang ada buku pun kita nggak perlu perpustakaan Kak. Sekarang kan ada buku online atau segala macam. Nah tapi kenapa saya berkuliah khususnya di Politeknik Bisnis Kaltara? Karena sebenarnya kuliah itu bukan hanya ini menurut saya Kak ya, bukan hanya mencari ilmu, tapi mengubah pola pikir. Untuk lebih lagi. Dan juga saya memang tertarik juga untuk aktif di perkuliahan, kayak ikut organisasi gitu. Jadi nanti ketika saya benar-benar nanti terjun lagi ke lapangan, saya semua itu punya basic. Jadi maksudnya saling berkesinambungan, harus balance gitu Kak. Jadi semuanya harus kita punya sebisa mungkin selagi kita masih muda, masih bisa produktif, kenapa enggak keduanya? Kenapa enggak keduanya gitu ya? Ini kayaknya berbanding terbalik sama anak-anak yang kupu-kupu. Tapi ya semua orang punya prioritas masing-masing ya kan. Ada juga yang pengen cepat lulus gitu. Tapi ini menjadi poin penting juga buat kita teman Pro 2. Kalau nggak cuma teori, kita juga penting banget untuk menambah wawasan dari luar dunia pendidikan secara formal itu. Yang salah satunya dari tempat kerja gitu ya. Kalau Ronita sama Arnesha ada pengalaman kerja juga nggak sih? Ada. Sempat juga ya. Sebelum kuliah atau sambil kuliah sekarang? Sambil kuliah, pas libur. Pas libur ya? Libur kemarin. Sekarang kan lagi sibuk skripsian, jadi kayaknya enggak. Kalau sekarang enggak ya? Kalian bertiga sekarang fokus kuliah. Iya. Saya masih kerja juga. Sambil-sambil ya. Sambil. Aduh semangat. Semangat. Aku merasakan itu juga gitu ya. Jadi wah itu cukup berat sekali ya. Iya, tapi Jessie aman ya sampai sekarang ya? Aman aja sih, aman, karena sehat. enjoy aja. Nah itu. Nikmati saja. Kekuatan pikiran supaya kita tetap sehat teman Pro 2. Semangat para pejuang rupiah, juga pejuang ijazah. Semangat. Nah, anyway 14 Juli sebentar lagi kita peringati sebagai Hari Pajak Nasional. Ini teman Pro 2 mungkin baru tahu nih ya. Buat kalian bertiga yang juga belajar manajemen keuangan,
sektor publik, apa sih arti penting pajak nasional ini? Gimana ya Arnisha? Arti penting pajak ya menurut saya sangat penting, apalagi kan kita sebagai anak muda, generasi penerus bangsa gitu. Benar. Itu harus paham yang namanya pajak. Kenapa itu? Karena pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara. Wajib teman Pro 2 yang sifatnya memaksa. Dalam tanda kutip ya. Tanda kutip. Yang artinya kalau nggak bayar pajak kena sanksi. Betul. Gitu. Jessie, menurut kamu gimana? Sama kah atau ada tambahan? Ya sama aja sih. Tergantung dari pola pikir kita sebenarnya. Kalau misalnya kita menganggap itu memang memaksa, tapi kalau kita memikirkan atau memandang bahwa ini kan untuk feedback kita juga sebenarnya. Benar. Jadi maksudnya kita kan dari kita untuk kita juga sebenarnya. Jadi tergantung pola pikir kita sih, apakah itu bisa menjadi beban atau memang itu untuk kita ke depannya, untuk kebaikan bersama. Jadi kalau saya sih santai aja sih. Santai aja ya. Bayar pajak ya. Bayar pajak. Bayar ya? dong. Jangan-jangan kalian begini nggak bayar pajak nih. Aduh, dipertanyakan ini. Ronita, kamu bayar pajak nggak? Bayar. Bayar. Jadi pajak penting ya. Penting banget. Oke, I see. Nah, sebagai mahasiswa-mahasiswi Politeknik Bisnis Kaltara, gimana sih kalian tuh melihat peran kita generasi muda gitu ya untuk menyukseskan program-program pajak nasional? Karena memang ada beberapa program gitu ya yang dicanangkan pemerintah. Ya mungkin kalian juga terlibat dalam hal itu atau bagaimana? Kalau kami sih terlibatnya mungkin kalau di kampus-kampus itu kan pasti ada kayak seminar-seminar atau pokoknya dari Direktorat Pajak datang ke kampus atau misalnya ke kampus lain kayak gitu buat seminar-seminar, kami pasti juga ikut kayak gitu. Wah, ikut ambil peran dan suara juga di situ betul. Ya. Dan karena kalian juga ada anggota BEM segala macam, berarti ngatur juga itu ya Ronita. Kamu 3 BEM juga nggak sih? Enggak. Kalau saya di KBMK-nya Kak. KBMK-nya. Yeah. Oke. Nah ini seru banget nih. Berarti mahasiswa juga terlibat aktif ya untuk menyerukan taat bayar pajak salah satunya. Ya, dan juga penting banget teman Pro 2 tahu pajak ini juga buat kembali lagi ke kita, uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Iya. Untuk rakyat ya. Jadi jangan sampai masuk kantong. Oke? Mohon maaf. Nah, sebagai aku pengen tahu juga kalau misalnya kalian dikasih kesempatan gitu untuk membuat sebuah kampanye. Kalau ya, kampanye tentang edukasi pajak di kampus menjelang Hari Pajak Nasional. Kira-kira tema atau kegiatan apa sih yang pengen kalian buat supaya mahasiswa tuh makin sadar tentang pentingnya pajak? Ayo, rembuk, berpikir. Kalau dari pribadi saya sendiri ya Kak, sebagai mahasiswa Politeknik Bisnis Kaltara dan juga organisasinya di BEM, gitu kan. Jadi ini mempunyai peran yang sangat penting lah. Kita dibutuhkan sekali terkait dengan mengingatkan bahwasanya pajak itu penting. Kita tuh semua terlibat dalam pajak ini. Nah, mungkin mengadakan edukasi terkait dengan seminar di kampus atau bahkan kita bisa terjun langsung ke masyarakat bahwa sebenarnya pajak tuh penting untuk kita pahami bersama. Karena bahwasanya kalau kita lihat sekarang tuh banyak yang menganggap bahwasanya pajak itu tidak kurang dipandang lah ya, karena mungkin entah itu masih awam terkait pajak, belum paham dengan pajak. Makanya ini peran kita sebagai mahasiswa untuk terus mengkampanyekan bahwasanya pajak itu penting untuk kita juga rakyat kayak gitu, sama-sama masyarakat Indonesia. Oke, siap. Jessie? Ya pastinya tadi kita adakan seminar kayak gitu, atau kan mungkin seminarnya tuh nggak usah yang terlalu berat-berat deh Kak. Misalnya kayak gitu, misalnya kita undang narasumber dari kantor pajak atau siapapun gitu. Jadi kita buat kayak acara kayak simpel aja di kampus kayak gitu, nggak usah acara seminar banget. Mungkin kita adakan kayak games kayak gitu, terus kayak apa ya? Kayak ngobrol santai gitu ya. Ngobrol santai kayak gitu. Atau mungkin kita bisa podcast kayak gini di kampus gitu kan. Oh bisa nih nextnya kalian buat tapi ya. siap. Tapi jangan undang aku. Kan nggak ngerti juga nih. Oke, Ronita kamu gimana?
sepakat sama Sepakat yang ya? lainnya. Cuman ya mungkin bagus juga kalau semisal buat diskusi nih di kampus atau dialog gitu kan. Terus nanti bisa acaranya lebih santai aja. Tanya jawab, yang penting dalam kegiatan itu arti dari pajak dan tujuannya itu audiens bisa dipahami oleh audiens, kayak gitu aja sih Kak. Oke, ditunggu tuh kegiatannya. Siap. Oke, seru banget ya ngobrol bareng mereka teman Pro 2, teman-teman dari Politeknik Bisnis Kaltara. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune di RRI Pro 2 Tarakan frekuensi 107 FM, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Karena masih banyak banget cerita seru yang bakal kita bahas di sini, kita break dulu sebentar ini. So don't go anywhere, stay tune. Ini baru enak. Bentar Mi. Kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Welcome back to Pro 2 Cast to Campus. Masih bersama yang pastinya teman Pro 2 dan juga ditemenin sama teman-teman dari Politeknik Bisnis Kaltara. Ada Arnisha, Chelsea, and Ronita di sini ya. Dan terkait dengan tema kita hari ini, kamu bayar pajak nggak? Ngaku deh. Anyway teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Ya, jangan lupa subscribe. Ya teman Pro 2, kita bakal balik lagi membahas terkait dengan mereka ya. Tapi aku pengen lebih tahu tentang backgroundnya mereka nih, seru banget ya. Ada juga baca tentang CV-CV-nya, keren banget CV-CV-nya. Jadi setelah melihat langsung juga, aku pengen tahu dari Arnisha ya. Aku pengen tanya kamu, setelah melihat langsung tentang proses akuntansi di perusahaan, terlibat juga dalam dunia pendidikan, and magang di lembaga negara kayak BPK loh teman Pro 2. Apa sih pandangan pribadi kamu sekarang soal membayar pajak? Nah, udah lebih paham dan merasa perlu bayar pajak atau masih mikir dua kali? Jujur. kalau dengan keadaan saya yang sekarang sebagai mahasiswa dan juga belum mendapatkan penghasilan yang tetap, mungkin untuk pajak badan tuh kayaknya setiap hari kayaknya saya bayar pajak untuk nongki tuh. Termaksud. Iya benar. Di kafe-kafe tuh ada loh pajaknya sudah ya. PPN. Oh ya benar. Lupa yang ini. Ya. Terus untuk pandangan terkait dengan pajak untuk pribadi itu terkait dengan penghasilan kan belum ada. Jadi kalaupun ada nanti penghasilan, otomatis kita akan membayar pajak kita. Oke, nanti tunggu ya penghasilannya. Ditunggu nih sama pemerintahnya. Oke, jadi penting ya. Dan memang pengalaman itu membuat kamu jadi makin sadar ya terkait dengan pajak. Awalnya enggak? Masih awam gitu. Iya, masih pajak. Awam tentang pajak sebelum menginjak perkuliahan. Gitu. Tapi kalau setelah melihat belajar pajak dan juga
dengan pengalaman melihat kondisi di sekitar ya cukup paham dengan Cukup pajak paham ya. dengan pajak dan jadi tahu penting Ya, nih. penting. Oke, ini aku pengen tanya Jessie. Jessie, kamu kan pernah punya pengalaman kerja sebagai penerjemah misioneri Amerika Ya, and betul. Australia? Betul. Bener, wow. Yes. Dan juga waiter di salah satu coffee shop di Tarakan. Betul. Wah, keren banget nih. Nah, menurut kamu apakah semua pekerja informal kayak waiters freelance gitu ya harian atau juga penerjemah lepas kayak gitu freelance wajib bayar pajak? Pastinya wajib ya. Oh, wajib ya? Pajak. Kenapa? Kenapa? Ya pastinya kalau misalnya kalau saya kan penerjemahnya kan bukan dari institusi atau perusahaan gitu kan, maksudnya dari perorangan aja, maksudnya Iya. kan saya kenal orang dan juga karena memang waktu saya jadi penerjemah dari Australia itu kan kegiatan gereja Kak. Oke. Saya kan aktif di kegiatan gereja dan gereja saya itu gereja internasional, jadi bekerja sama dengan gereja yang ada di Australia. Wah, gitu. Jadi Oke, kan mereka oke. kan kalau misalnya orang-orang bule itu kan biasanya misionari kan biasanya kan ke tempat-tempat pedalaman kayak gitu. Oh iya, I see. Nah kalau itu memang kalau saya itu tidak digaji Kak untuk yang Australia, karena maksudnya itu pelayanan misi kalau kami bilang. Cuma kalau misalnya yang di Amerika waktu itu sempat punya pengalaman, saya menterjemah di Labuan Bajo. Wah, waduh seru nih ke sana. Jadi maksudnya di sana sudah dapat banyak pengalaman dan juga mungkin kalau misalnya pajak kan belum karena itu kan cuma kayak sekedar terima kasih saja, Iya. ungkapan terima kasih saja. Kalau misalnya kan kalau misalnya penerjemah itu kan memang seperti ada agentnya. Nah kalau saya kan nggak melewati agent, maksudnya hanya bantu teman aja ceritanya. Karena Iya. saya sudah punya pengalaman di gereja aktif untuk penerjemahan Australia. Iya. Makanya ada teman saya bilang, oh kamu lumayan bisa kayak gitu, mau nggak bantu sekalian juga healing kan? Lumayan Ya, ya. lumayan Siapa ya. nggak mau? Iya. Nggak mau. Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Bisa. Aduh, dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Pakai Yes, Google no, yes, no. Translate. Betul Kak. Aduh. Oke, wah, keren banget pengalamannya Iya, ya. betul, Sampai Kak, ke sana makasih. jauh banget. Betul. Oke, tapi kalau terkait dengan itu di samping itu ya, kalau misalnya memang ada gajinya harusnya tetap penting juga ya untuk bayar pajak Iya, itu. penting banget. Oke, I see. Nah, Ronita, kamu itu punya pengalaman Best Speaker Business Plan Competition 2024, bener? Yes, Keren bener. banget, keren banget. Nah, as best speaker, kamu pasti punya visi bisnis yang kuat dong ya. Nah, menurut kamu apakah kesadaran pajak itu penting dimiliki sejak tahap awal membangun bisnis? Oke. Menurut saya itu penting banget Kak. Banget. Karena ya contoh kecil aja nih, UMKM yang ada di Tarakan itu kan dibiayai dari pajak juga tuh. Oke. Nah, biayanya itu bisa dipakai untuk UMKM, entah itu pembinaan ataupun modal awalnya mereka. Jadi ketika kita sadar pajak itu penting untuk orang banyak juga, Iya. nah itu secara tidak langsung kita sudah berkontribusi untuk masyarakat, terutama untuk negara kita sendiri. Jadi menurut saya sangat penting pahami pajak sejak dini. Sejak gitu. dini ya. Iya. Wah, ini berarti udah ada bisnis sekarang belum? Belum. Masih fokus Belum, Kak. kuliah dulu ya kan? Oh, keren banget Masih sih planning, kompetisinya. Kak. Masih planning ya. Nih, anyway, tahun ini ada lagi nggak sih ajang-ajang kayak Best Speaker Business Plan Competition kayak gini? Ada Kak. Ada lagi ya? Di UBT. Aduh, BT ya Iya, khususnya. betul. Oke, keren banget ya. Nah, apa sih aku pengen tahu juga terkait dengan kalian punya background kuliah ya. Dari tadi kan kita bahas tentang prestasi kalian juga gitu ya. Nah, apa mata kuliah paling kalian suka sejauh ini? Aku pengen tahu sih yang buat kalian enjoy belajar. Boleh dong spill, sama dosennya juga boleh. Siapa tahu bisa kenalan. Ya, apa? Oh, mukanya semua nih. Nggak ada yang suka gitu. Oh, suka. Jaga aman kayaknya. Apa? Arnisha, kamu suka mata kuliah apa? Suka semua sih Kak. Oh, bener. Yang Semua, tapi bener. yang lebih sukanya itu karena mungkin dari suasana kelasnya juga. Oh ya? Itu mata kuliah terkait dengan GCG, GCG. Apaan Good tuh? Corporate Governance, kayak Oh iya, ayo. ya kayak Good kita corporate, good governance. ya Oke. melihat nih perusahaan yang go public kayak gitu,
Yang kayak gitu sih, yang lebih tertariknya di situ aja sih. Tertarik tentang governance gitu ya. Iya, betul. Relate nggak sama kita punya governance? Ada yang harus diperbaiki? Takut-takut banget ya bicaranya. Nggak apa-apa, nggak digigit kok. Aman, keren. Aman ya, keren ya. Oke, nah dosennya siapa dosennya? Dosennya Bu Novi. Oh, Bu Novi, halo Bu Novi. Kasih bagus ya nilainya. Nah, kalau Jessie, kamu suka mata kuliah apa Jessie? Ya tadi seperti bilang Arnisha banyak sebenarnya, Ya. termasuk GCG, terus akuntansi keuangan menengah kami juga ada belajar seperti itu. Keuangan menengah. Ya, Oh, jadi oke. dari mata kuliah dari semester 1 sampai 3 kan keuangan menengah, akuntansi keuangan dasar, Oh, terus akuntansi iya. keuangan menengah seperti itu. Akuntansi lanjutan. Lanjutan. Oh, seperti itu. oke. Dan juga kalau nggak salah itu ada kita mata kuliah service excellent. Nah, Itu seperti apa? jadi maksudnya tentang kita kan orang manajemen ya. Jadi bagaimana kita melayani, apalagi jurusan kita manajemen keuangan publik, melayani di publik. Jadi kita tuh ada mata kuliah service excellent juga. Iya. Jadi iya, itu iya. menurut saya agak relate dengan saya karena saya tuh suka di bagian hospitality dan service. Kan menurut background saya juga pengalaman saya kayak gitu. Jadi makanya saya senang relate karena ini kan manajemen. Kita kan nggak hanya belajar keuangan saja, tapi bagaimana cara memanage keuangan itu dengan baik. Nanti kan misalnya kedepannya jenjang karir kita nih di manajemen keuangan sektor publik apa sih? Pastinya yang pertama ya kerja di keuangan dan juga jadi seorang manajer. Oke. Jadi maksudnya kita belajar di situ. Jadi menurut saya agak relate dengan jurusan kita dan juga jurusan GCG tadi government karena perusahaan-perusahaan publik yang go public gitu kan, dan juga perusahaan pemerintah gitu, keuangan pemerintah. Jadi sebenarnya banyak sih Kak, nggak bisa disebutin satu-satu. Wah, saking banyaknya Saking itu ya. banyak. Suka semua, pokoknya semuanya berkaitan dengan duit. duit, Ya nggak sih rata-rata, ya kan? Ya betul. Ya, Betul. Iya kan. Nah, kalau kamu suka yang mana, Ronita? Kalau untuk semester ini saya lebih sukanya penganggaran sih Kak. Penganggaran. Ya, Memang betul. ini duit banget nih kalau ini. Karena kondisi kelasnya juga asik Kak. Oh, Selain teman-teman yang asik, dosennya juga cara penyampaian materinya juga asik. Siapa dosennya tuh? Ibu Suryaningsi. Ibu Suryaningsi. Kasih bagus nilainya. Oke, seru banget ya. Seru Kak. Jadi di situ kita belajar bagaimana menganggarkan keuangan kita tentunya. Oke. Jadi seru nih bisa memanage keuangan sejak saat ini, sejak Oke. dini. Gitu. Berarti kalian bertiga sejauh ini mampu lah ya, paling nggak memanage keuangan dasar kalian. Iya kan, pada dasarnya kan kita semua orang kalau hitung uang kan suka kan. Gak apa-apa, kalau sekarang kita hitung-hitung uang dulu. Hitung dulu. Nanti kedepannya kita yang punya uang. Amin. Hitung uang aja ya. Iya, gak apa-apa. Oh, uangnya imajinasi. Aduh, nggak dong, semoga nggak ya, lancar rezekinya berdua Amin. bertiga. Amin. Apalagi Jessie ini juga udah kerja ya kan, jadi memang butuh banget juga untuk lebih memaham untuk atur keuangan Iya, gitu. betul banget, betul banget. Nah, kalau misalnya Arnisha sama Ronita memang sebagai PR bekalnya Yep. gitu sebelum kalian benar-benar punya pekerjaan lagi Yep. ke depannya. Wah, keren banget nih kalian bertiga. Pengen jadi apa nih kalau lulus? Lanjut Kak, lanjut. S2. Mau lanjut S2. S2. Oh ya. Insya Allah. Insya Allah. Oh, udah ada kepikiran ya. Kalau Jessie mau S2 juga? Iya, mau lanjut S2 juga atau enggak kerja di bidang keuangan. Oh, bidang keuangan. Iya. Oke. Maksudnya di perbankan atau pemerintahan. Oh, pengen gitu seperti itu. ya. Kok sekarang emang belum bisa ya ke sana ya? Sebenarnya Harus lulus dulu. Harus lulus dulu kan, biasanya kan persyaratannya kan minimal D3, D4, Oh, iya. S1. D3 ya. Iya. Oh iya, benar. Aku pikir bisa gitu lulusan pakai ijazah SMA atau SMK gitu. Sulit sih Kak. Sulit ya. Sulit. Makanya kita harus kuliah, guys. Harus kuliah di Politeknik Bisnis Kaltara. Siap. Tunggu nih sama seniornya. Wah, seru banget nih pengalaman tentang kalian dan juga terkait dengan kalian punya hal-hal yang sudah kalian capai, keren-keren banget pencapaiannya. Dan sebenarnya masih banyak juga sih yang aku baca dari CV kalian gitu. Tapi nggak bisa kita spill satu-satu di sini ya, teman Produ. Nanti susah banget. Tapi aku pengen tahu dari kalian punya background tadi ya. Selain dari kalian kuliah ini, aku pengen tahu kenapa sih kalian tuh kayaknya ambis banget gitu di luar gitu. Jadi kayak banyak banget pencapaian yang kalian capai. Itu kenapa dan gimana sih dari kalian bisa mencapai itu? Dari mana? Ronita dulu?
Oke, kalau dari saya sendiri Kak, kenapa pengen cari pengalaman itu lebih pengen cari pengalaman aja sih Kak. Oh memang pure Iya. pengalaman ya. Karena di kelas kan kita nggak belajar semua nih, paling tentang mata kuliah ini kayak gitu kan. Jadi menurut saya penting banget keluar, nambah pengalaman. Selain pengalaman ada relasi yang didapat, bahkan ilmu-ilmu yang nggak ada di kelas kita dapat di luar. Oke. Jadi di situ benar-benar bisa membentuk diri kita sendiri juga. Oke, Jadi, kira dapat gitu. cuan juga gitu. Ya, itu bonusnya kan. Ada ya bonusnya ya. Nah itu tuh soalnya aku kayaknya kalau ikut kegiatan kayak gitu memang utamanya cuan. Selain cuan, Jujur banget ya. selain Aduh. cuan ada lagi Kak, Apa tuh? sertifikat. Ah, Itu penting Kak. Iya. Penting banget. Bener, dibutuhkan juga kadang di beberapa dunia kerja Iya, gitu ya betul banget, membuka. Oh ya nih, penting banget nih teman Pro 2. Keren banget buat kalian bertiga di sini, masih banyak banget hal yang pengen aku bahas ya. Tapi kita break dulu teman Pro 2. Pokoknya seru banget kebersamaan kita di Pro 2 Cast to Campus kali ini bareng mahasiswa dan mahasiswa keren dari Politeknik Bisnis Kalimantan Utara. Dan tenang, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, kita break sejenak ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita di Pro 2 RRI Tarakan 107 FM yang bisa juga kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Dan yang belum subscribe langsung aja mampir ke YouTube kita di RRI Tarakan Official. Pokoknya kita bakal bahas yang seru-seru, yang inspiratif, pokoknya cuman di sini. Ya kita bakal balik lagi setelah yang habis ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman Pro 2, balik lagi bersama Dayan di Pro 2 Cast to Campus. Dan pastinya juga bersama dengan teman-teman dari Politeknik Bisnis Kaltara. Nih, ada Arnisha, Jessie, and Ronita. Udah kangen belum kamu sama kita-kita? Ya, udah galau aja nih, padahal kita baru break sebentar teman Pro 2. Ya, pokoknya hari ini kita masih barengan sama mahasiswa-mahasiswi yang keren di sini. Obrolan kita makin lama tuh kayak makin cuan ya. Enggak. Maksudnya tuh kayak makin berisi dan bermanfaat pastinya. Ini boleh nggak sih tim-tim nanti kapan-kapan kalau kita ngobrol tentang keuangan gini ditaruh gitu jualan-jualan. Jadi kita sambil dapat cuan gitu. Langsung prakteknya Marketing. Bener, dapat cuan langsung bayar pajak. Betul banget. Aduh keren banget ya. Kapan-kapan deh kita buat kayak gitu ya. Anyway, jangan lupa buat kamu yang lagi di jalan, kampus, atau rebahan manja juga di rumah, tetap dengerin kita di 107 FM, aplikasi RRI Digital, and YouTube RRI Tarakan Official. Anyway, kita lanjut ngobrol lagi yuk bareng narasumber kita ini yang udah kece banget di sini, nggak kalah seru juga dari konten-konten TikTok yang sering kamu lihat. Anyway, Arniansyah, aku pengen tahu ya, menurut kamu kemampuan komunikasi dan kerja sama tim itu penting banget nggak sih dunia kampus maupun nanti di dunia kerja? Sangat penting Kak. Nah, boleh nggak bisa kasih contoh gitu dari pengalaman kamu maybe? Kalau pengalaman itu kadang komunikasi dan kerja sama tim kalau tidak sejalannya tidak ada miskomunikasi, itu sering terjadi karena komunikasi. Nah, kadang akan ada pertengkaran Ada selek kan? Iya, ada Oh selek ya, lah. jadi kayak Ada itu selek. wajar ya. Iya. Wajar. Pasti ada gitu. Iya. Nah, salah satu contohnya di setiap kegiatan itu antara komunikasi kami ke adik-adik itu kadang kan kayak ragu untuk bertanya. Malu-malu Kak. Iya, Malu-malu gitu kan. Jadi kucing. iya. Jadi kadang itu sering kayak baperan lah, kayak ada lah yang timbul kayak baperan, malas lu sudah ngurusnya. Jadi kegiatan itu nggak akan berjalan. Iya, Makanya- hilang semua orangnya. Iya, hilang. Makanya Entah kemana. Ups. makanya penting banget yang namanya komunikasi. Nah Dan itu ya. Iya. Oke, nah
Aku juga pengen tahu ya dari Ronita nih. Menurut kamu gimana sih organisasi kemahasiswaan itu bisa berkontribusi untuk membentuk karakter mahasiswa? Apalagi kayak pengalaman Arniansyah tadi ya, karakter orang kan beda-beda nih. Ada yang gampang baperan, ada yang emosian, ada yang sabar juga. Gimana tuh Ronita? Oke, kalau di organisasi itu kan benar sangat membantu membentuk diri kita. Satu contoh deh Kak, ada temen yang memang orangnya pemalu nih. Oke. Kayak ketika masuk organisasi, di situ dia belajar untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Oke. Jadi pelan-pelan belajar itu membentuk dirinya. Sekarang udah bisa public speaking depan orang. Wah keren. Gitu Kak, contoh kecilnya. Terus di organisasi juga belajar mengajarkan kita yang emosional ini untuk bisa belajar mengontrol emosi kita. Karena kalau nggak kekontrol ya banyak itu nanti baperan, banyak problem. Iya banyak problem kalau nggak bisa kontrol diri ya Kak. Itu. Jadi Ujung-ujung hilang-hilang keluar dari grup. tiba-tiba Arniansyah left group. Kayaknya pengalaman kalian banget ya. Tapi sedikit tambahan dari permasalahan itu juga kadang di organisasi itu menjadi mendewasakan kita. Betul. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu kayaknya kita perlu untuk evaluasi diri sendiri. Jadi menjalin lagi komunikasi yang baik sama yang dimasalahkan tadi. Benar-benar harus kitanya yang kita yang agak bisa mengontrol emosi ini yang bisa mengatur itu gitu ya, menarik dia kembali. Tapi kalau dia nggak mau ya udahlah. Kalau dia apa ya, ujung-ujung nanti ya bisa kembali juga sih kalau memang dia pengen berteman kembali ya kan, dia pengen aktif kembali. Wah ini berarti kalian juga merasakannya sendiri ya, dan juga pengalaman kalian juga pernah begitu. Senyumnya ini. Tapi nggak sampai left group sih Kak. Pasti ada. Atau kalian yang left group? Enggak aman. Enggak ya. Berarti kalian enggak seemosional itu. Enggak ya. Bisa mampu lah ya. Oh ya, duit aja bisa diatur ya. lagi emosional. Betul. Aduh. Apalagi hati. Mau curhat gak nih Kak? Boleh dipersilakan curhatnya. Setelah ini. Ada sesi. Di balik layar aja kali ya. Aduh. Jesse, di jurusan manajemen keuangan sektor publik ya. Menurut kamu tuh skill apa sih yang paling penting supaya kamu tuh bisa sukses di bidang ini? Pastinya kalau kita ingin sukses dimanapun dan kapanpun kita harus mau belajar sih Kak. Dari khususnya manajemen, bagaimana kita cara manage apa khususnya di keuangan. Bagaimana kita manage keuangan kita dengan baik ataupun keuangan perusahaan dengan baik kayak gitu. Ya, intinya sih kita yang penting mau belajar sih Kak, bagaimana caranya supaya memanage khususnya jurusan keuangan ya, dan juga ini sektor publik. Jadi di pemerintahan bisa, di perusahaan swasta juga bisa, yang perusahaan yang go public juga sangat bisa. Iya. Dan poin pentingnya juga namanya publik menyangkut banyak orang. Betul banget. Nah relate juga tadi sama kalian bilang tentang manage emosi ya. Orang yang punya emosi baik pastinya juga bisa manage uang dengan baik gitu. Benar nggak sih? Banget, Kak. Nah ini juga penting banget ya teman Pro 2, belajarlah jangan terlalu tantrum. Bener. Ayo ini nih PR juga buat aku. Oke, kuliah di Politeknik Bisnis Kaltara seru nggak sih? Seru banget. Aduh, seru banget pasti. The best banget ya, seru ya pertemanannya ya. Iya. Oke, nah apa sih hal yang paling kocak? Aku pengen tahu, aku kepo banget. Yang hal paling kocak, yang atau juga kejadian paling memorable gitu selama kalian kuliah. Mungkin suasana di kelas kali Kak ya, karena tadi sebelumnya saya bilang di awal kalau misalnya dosen-dosen itu kan banyak yang masih muda. Jadi maksudnya kelasnya itu fun. Kadang kalau saya ingat tuh, kami tuh mungkin lagi kan kelas kami waktu itu masuknya sore, menjelang malam. Itu kan jam-jamnya yang sudah capek, apalagi kebanyakan di kelas kami waktu itu banyak yang kerja juga Kak. Jadi ada tuh teman saya bilang, aduh capek Pak belajar kayak gitu. Pergi banget. Capek Pak belajar. Terus untung aja dosennya bilang ya udah kita main games. Tapi gamesnya tuh games apa sih namanya tuh games quiz. Nah, Okay. nah jadi gamesnya itu
diajukan pertanyaan, tapi pertanyaan seputar tentang mata kuliah, materi gitu kan. Jadi itu ada pilihan ganda. Jadi siapa yang jawabnya benar paling cepat dapat poin tertinggi. Wah, apa enggak ambisius tuh ya semua. Terus ingat nggak Arnisha waktu itu saya lupa nama dosennya siapa, kita dikasih games terus dikasih coklat. Kita dikasih coklat, makanya kita tuh semangat. Iya, kaprodi kita. Kaprodi kami. Seru banget. Seru dong. Jadi itu sih nggak terlupakan. Jadi keinget banget tuh momen kita dapat coklat yang menang games. Ini kayaknya yang hadiahnya coklat lebih banyak banget nih kayaknya yang antusias ya. Iya, antusias. Urusan lidah perut tuh. Paling maju. Iya. Nomor satu. Aduh, balik lagi cuannya itu ya. Iya, betul. Jawab kuis dapat coklat. Siap. Sering-sering ya. Boncos banget kayaknya. Boncos. Aduh, tapi memang kalian tuh berarti bener-bener suka banget ya sama dalam kuliah, sama pelajaran di kuliah gitu jadinya. Karena memang suasana yang diciptakan dari dosen-dosen mudanya juga. Wah, mungkin kalian next bisa jadi dosen melakukan hal yang sama ya. Nanti aku deh jadi murid. Aku pengen dapat coklat soalnya. Boleh ya? Boleh. Aduh, keren banget nih kalian. Dan seru banget sih, aku kayak bisa membayangin gitu. Karena tapi aku pribadi kan belum pernah merasakan kayak gitu-gitu. Karena sering banget tuh ketemu dosen yang udah agak suhu apa sih namanya? Kayak kita nggak boleh terlalu kurang ajar gitu. Ya kan, agak hormat ya gitu. Karena dosennya nggak begitu muda gitu. Nah itu memang agak susah sih ya. Dosen killer. Gila, dosen killer, bener banget. Oke. Aku pengen tahu dari kalian kan cinta banget nih sama prodinya, kuliahnya, mata kuliahnya, juga cinta sama dosennya. Apa harapan kalian untuk Politeknik Bisnis Kaltara ke depannya? Yuk, siapa yang pengen kasih harapannya pertama nih? Arnisha. Oke. Arnisha. Harapan saya Politeknik Bisnis Kaltara terus maju dan juga terus sukses dan mempertahankan segala yang diciptakan, membuat nyaman mahasiswanya dan juga membuat selalu mensupport mahasiswanya itu terutama. Amin ya. Tuh PR juga tuh Bapak Ibu dosennya. Terus seperti ini ya. Jesse. Saya berharap melalui Politeknik Bisnis Kaltara itu membuat siswa-siswa atau orang-orang di luar sana yang memandang sebelah mata perkuliahan dengan melalui Politeknik Bisnis Kaltara, mereka sadar bahwa kuliah itu penting. Itu aja sih Kak. Jadi maksudnya Politeknik Bisnis Kaltara bisa menjadi role model buat calon-calon mahasiswa ke depannya. Oke, siap. Ya, jangan lupa masuk Politeknik Bisnis Kaltara. Kalau Renita. Harapannya Politeknik ini bisa terus maju ya Kak. Terus semangat lagi nih mahasiswanya. Terus berkarir lagi dimanapun, baik itu dalam kampus maupun di luar, dan hubungan dosen mahasiswanya tetap terus solid, terus nyaman, jadi bisa saling support. Bener, gitu. dan bisa saling ngopi dalam kampus. Iya bener. Gitu ya. Aduh, tepuk tangan dulu buat kalian bertiga. Seru banget dan keren-keren banget ya teman Pro 2. Ini mereka thank you loh udah hadir di sini. Terima kasih. Aku jadi lebih tahu tentang Politeknik Bisnis Kaltara. Dan teman Pro 2 juga yang tertarik boleh banget ya, karena pendaftarannya juga masih dibuka ya kan. Sampai ketemu nanti sama mereka bertiga ini, nunggu kalian depan gerbang. Beneran ya nunggu ya. Anyway, aku juga pengen say thanks buat semua tim nih yang udah bekerja keras di balik layar. Mana suaranya tim di balik layar? Seru banget, thank you so much. Kalian itu seperti pahlawan tanpa jubah, asik. And thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune. Semoga obrolan kali ini juga bisa jadi semangat baru and inspirasi buat teman Pro 2 yang mendengarkan di 107 FM, aplikasi RRI Digital, and YouTube RRI Tarakan Official. Well, aku yang punya Pro yang pamit dulu. Tetap happy, tetap keren, and keep glowing in the dark. Bye. Teman Pro 2, udah selesai nih keseruannya. See ya di Pro 2 Goes to Campus.